Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kartini, mahasiswi PPG dalam jabatan BED 2 tahun 2025 UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Saat ini saya melaksanakan tugas video PPL 3, Project P5 dan PPRA dengan tema Bangunlah Jiwa dan Raganya, yang mana topiknya adalah Rajin Ibadahku Bersama Al-Quran. Selamat menyaksikan. Aktivitas pertama yang akan kami laksanakan adalah mensosialisasikan proyek P5 di dalam komunitas belajar di sekolah. Komunitas ini diikuti oleh kepala sekolah, wakil kepala sekolah, majelis guru, dan yang nantinya akan dibagikan menjadi fasilitator proyek. Setelah terbentuknya tim fasilitator proyek, lalu kami akan membuat program rencana yang akan dilakukan selama proyek. Kemudian kami menyampaikan kembali apa saja rencana yang akan dilakukan setiap tim proyek. Juga selalu berkolaborasi dengan teman sejawat untuk mendiskusikan apa saja yang akan dilaksanakan tentang proyek. Selain itu, kami juga membuat asesmen rubrik penilaian. Semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah, untuk tema kita pagi hari ini yaitu tentang Project P5 PRA. Sebelumnya, alangkah baiknya kita berdoa dulu kepada ketua kelas Anak Najma. Silakan memimpin doa. Bisa diserap dengan baik ya. Sebelum itu ibu akan absen dulu. Mana tahu nanti ada yang bolos, mana tahu ada yang sakit ya. Baik, ibu absen dulu ya. Aldi Piansa Putra, Awali Mirza, ya. Alhamdulillah di lokal kelas 9C ini alhamdulillah hadir semua. Baiklah, pada hari ini kita akan masuk yang namanya Project P5 PPRA. Apa itu Project P5 PPRA? Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan yang dikatakan dengan Project P5 PPRA itu adalah bangunlah jiwa dan raganya. Ya, maksudnya apa di situ? Maksudnya di situ adalah membangun jiwa dan raga. Di sini apa maksudnya? Di sini kita bagaimana? Kita akan di rumah kamu biasanya ngapain? Mengaji. Ya, mengaji kan di rumah? Kamu belajar mengaji, kamu membaca Al-Quran, ya kan? Ya kan di rumah? Ya, waktunya itu kapan kamu membaca Al-Quran, mengaji? Kapan waktunya Resa? Ya, sehabis sholat maghrib. Itu di mana? Ya, di musola. Ya, yang lain juga seperti itu. Mungkin ada yang ngaji di musola atau ada yang guru
datang ke rumah, kemudian ada apa lagi? Ada di masjid. Jadi sepertinya begitu ya kalau kita di rumah. Walaupun kita sudah besar, tetap melaksanakan atau mengerjakan untuk mengaji, mengulang bacaan kita, mengulang pembacaan Al-Quran rumah supaya hafalan-hafalan kita itu tidak hilang. Makanya kita bacaan kembali. Ya, dengan cara apa tadi? Dengan cara mengaji dengan para ustadz di musola boleh, di masjid boleh, atau yang dipanggil untuk datang ke rumah juga boleh. Jadi seperti itu ya. Kemudian kayaknya di sini kita sebelum belajar biar semangat kita ice breaking dulu ya. Coba berdiri semuanya. Semangat untuk belajar, maka kita ice breaking sebentar ya. Ikuti nanti yang di depan ya. Tolong diikuti. Oke? Siap? Oke, 1, 2, 3. Pancasila beriman dan bertakwa
kesimpulan video tersebut, silakan buka buku catatannya, ambil penanya, silakan kamu bikin kesimpulan dari surat An-Nas tersebut. Ibu kasih waktu 10 menit. Silakan. Mau menanyakan boleh, kalau kamu mengerti Pilika? Mengerti Pilika? Paham? Ya. Dimas paham? Paham, ya. Kalau sudah oke, nanti ibu tunjukkan salah satu dari kamu untuk membaca dari kesimpulan yang ibu tanyakan tadi. Oke, coba Susmita bacakan kesimpulan yang dapat kamu lihat dari video tayangan surat An-Nas tadi. Coba. Ya, bagus. Bahwasanya manusia adalah ciptaan makhluk Allah yang indah dan sangat sempurna. Maka dari situ kita harus menjaga. Menjaganya bagaimana? Dengan berapa mulia. Tepuk aplaus untuk Susmita ya. Jadi kesimpulannya adalah bahwasanya tayangan dari video surat An-Nas tadi bahwasanya manusia diciptakan oleh Allah yang sangat sempurna di atas muka bumi ini, tergantung dia menjaga akhlaknya yang baik ya. Kalau akhlaknya baik pasti akan tercermin dari muka dan wajahnya dan perilakunya. Kalau akhlaknya jelek, banyak menanamkan sikap jelek dalam kehidupannya, maka dia akan tercermin dari tingkah lakunya kehidupan sehari-hari. Begitu sebaliknya ya. Para peserta didik membagi kelompok kecil di dalam kelas. Nah, di dalam kelompok ini mereka saling bertukar informasi serta berdiskusi bersama terkait informasi yang telah mereka dapatkan secara mandiri, kemudian berkolaborasi di dalam kelompoknya masing-masing. Kami juga mengundang beberapa guru tamu yang kami anggap mampu atau mempunyai kompetensi dalam bidang Al-Quran untuk berbagi pengalaman serta mengajarkan beberapa praktik dalam membaca Al-Quran. Beberapa video juga kami saksikan sebagai kunjungan ritual terkait sejarah yang berkaitan dengan Al-Quran di negara-negara besar. Setelah menanamkan pentingnya Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari, kami mulai menumbuhkan rasa cinta pada Al-Quran terhadap peserta didik dengan mengajarkannya materi cara membaca Al-Quran dengan benar dan juga mempelajari hukum bacaannya serta mempraktekkannya secara bersama-sama. Kami juga membuka sesi tanya jawab untuk membagikan kesempatan bertanya pada peserta didik. Terkadang kami juga menggunakan audio atau video rekaman bacaan Al-Quran yang baik dan benar sebagai contoh pada peserta didik. Kami mengamati
mengamati setiap perkembangan peserta didik dan mencari tahu mana kesulitan mereka dalam memahami Al-Quran dan hukum bacaan Al-Quran. Dan tidak lupa juga kami memberikan apresiasi untuk setiap peningkatan yang dilakukan agar meningkatkan kepercayaan diri terhadap peserta didik. Tidak menutup kemungkinan ada di antara peserta didik yang malu atau kurang berani mempraktikkan secara langsung di depan kelas. Biasanya kami menggunakan metode tutor sebaya, yang mana siswa lebih cenderung terbuka dan tidak malu bertanya kepada teman sebayanya. Untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran dalam proyek ini, kami beberapa kali melakukan asesmen, yaitu asesmen awal pembelajaran, asesmen formatif selama proses pembelajaran, dan asesmen sumatif pada akhir pembelajaran. Ibu meminta kepada kelompok anggrek tadi ya. Nah, kelompok anggrek kepada Ananda Resa untuk menampilkan ke depan tentang bacaan ayat surat An-Nas. Dipersilakan. Sadaqallahul azim. Ya bagus ya, silakan dulu Nak. Bagus, bacaan surah An-Nasnya bagus. Untuk kelompok perwakilan dari Melati, Ibu minta kepada anak kami Res Intan, ya. Silakan. Silakan tampil ke depan. Sadaqallahul azim. Dari kelompok Melati, Ibu minta kepada anak kami Furqan untuk membaca surat An-Nas ke depan. Kami persilakan. والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما الشائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. والتين والزيتون ثم رددناه أسفل سافلين عملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humairatun Nihaya dari kelas 9C. Saya sangat senang belajar proyek P5 dengan tema Bangunlah Jiwa dan Raganya. Kegiatan tahfidz Al-Quran menyenangkan karena dipimpin oleh guru. Di sini harapan saya semoga hafalan saya semakin banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insan dari kelas 9. Saya sangat senang belajar proyek P5 dengan tema Bangunlah Jiwa dan Raganya. Kegiatan tahfidz Al-Quran menyenangkan karena dipimpin oleh guru. Jadi, di sini harapan saya semoga hafalan saya semakin banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Satrio dari kelas 9C. Saya sangat senang belajar proyek P5 dengan tema Bangunlah Jiwa dan Raganya. Saya Riko Mahendra dari kelas 9C. Saya sangat senang belajar proyek P5 dengan tema Bangunlah Jiwa dan Raganya. Nama saya Reza Asmarani dari kelas 9C. Saya sangat senang belajar proyek P5 dengan tema Bangunlah Jiwa dan Raganya. Ya, baiklah. Di apa ini Ibu akan menyuruh kepada kelompok mawar kepada anak kami minta, silakan kamu pilih refleksinya. Cepat ke depan. Terserah mau pilih apa. Ya, bahagia. Kenapa bahagia, Nak? Nah, kenapa? Ya, terus? Ya, bisa belajar dengan baik. Ya, tepuk tangan kepada silakan ke depan. Tolong pilih refleksinya. Yang mana? Ayo. Terserah mau pilih yang mana? Gembira, oke. Kenapa gembira, Nak? Kita dapat membaca Al-Quran. Ya, terus lagi? Kita dapat menambah hafalan. Ya. Silakan kepada anak kami Nihaya. Ini emosi yang kamu suka. Bahagia, oke. Dia pilih bahagia. Kenapa bahagia, Nak? Mengenal sejarah Islam dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad Ya, bagus. Apa lagi? dan bisa Menambah hafalan. Terus apa? Bagaimana yang kita ketahui bahwa refleksi merupakan proses yang sangat penting bagi fasilitator untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan merefleksi setiap tahap proyek, fasilitator dapat mengidentifikasi kekuatan, kelemahan secara peluang untuk perbaikan. Nah, selaku tim fasilitator proyek, kami juga melaksanakan refleksi tentang kegiatan P5 yang telah dilaksanakan seperti apakah tujuan pembelajaran sudah sesuai dengan yang diinginkan, apakah semua kegiatan sudah melibatkan peserta didik, dan apakah hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Apa saja yang harus kita perbaiki pada proyek setelah ini. Jadi dalam proyek kita kali ini yaitu tentang bangunlah jiwa dan raganya, yaitu dalam menerapkan murjaah kita dalam pembacaan Al-Quran. Ibu berharap kepada anak ibu sekalian bahwasanya ke depannya nanti dan anak ibu biasakan menanamkan pembacaan Al-Quran dalam diri kita supaya kita menjadi orang-orang pilihan Allah. Kenapa? Dengan kita membaca Al-Quran, dengan kita mendalami Al-Quran, dengan kita membahas materi tentang Al-Quran, di situ kita nanti akan diangkat derajat kita oleh Allah. Kenapa? Kita ingat kepada perintah Allah. Al-Quran itu adalah pedoman hidup kita dalam keseharian, baik dari apa? Tingkah laku, perkataan, apalagi sikap, dan kita makanan yang harus dimakan, itu semuanya dijelaskan di dalam Al-Quran. Ya, jadi ibu berharap kepada anak-anak ibu sekalian tahu dan paham apa itu maksud dari kita harus mempelajari Al-Quran dengan baik dan benar. Sebatas ini ada pertanyaan? Sudah mengerti? Sudah paham? Ya, kalau sudah paham dan mengerti, alhamdulillah, berarti anak-anak ibu sekalian harus menerapkan apa
yang sudah Ibu jelaskan di rumah. Jadi dengan cara apa? Itu tadi dengan cara mujaah Al-Quran itu terus. Sayangi, bukan sayangi dipeluk ya.